Waalaikumsalam, Pak Indah. Saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Ada kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral begitu ya Pak. Bagaimana cara Bapak untuk menganalisisnya? Itu kan bisa kita identifikasi lah ya, maksudnya dengan logika kita, kira-kira itu masuk dilema etika atau bujukan moral gitu. Jadi kalau dilema etika itu tadi benar versus benar, sedangkan kalau bujukan moral itu benar versus salah gitu. Misalkan contek pada saat ujian nasional akhir gitu nih. Nah itu kan juga masuk ke, bisa dikatakan sebagai dilema etika apabila anak itu melanggar gitu ya, saat-saat kan berarti melanggar etika. Atau mungkin kasus yang pelanggaran yang lain juga ada, misalnya katakanlah maaf ya, mungkin ada anak yang hamil di luar nikah padahal sebentar lagi dia akan lulus, padahal tinggal 1 minggu. Nah itu juga masuk kasus yang mungkin benar versus benar ya, maksudnya secara melanggar aturan tapi juga ada nilai kebajikan di situ yang bertentangan gitu, rasa kasihan dan sebagainya. Baik Pak. Dalam pengambilan keputusan di sekolah ya Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana kasus itu memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Jadi kalau masuk ke dilematika ya Pak harus mengenali kasus tersebut ada nilai-nilai yang bertentangan enggak dengan situasi ini, dengan nilai kebajikan yang ada gitu. Langkah atau prosedur yang biasanya Bapak terapkan? Kita mengenali dulu, yang kedua kita menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus itu, kemudian mengumpul fakta yang mendukung kasus tersebut, kemudian ya benar atau salah ya kita uji kasus tersebut, kemudian juga mencari alternatif solusi ya, opsi trilema, kemudian setelah itu kita putuskan, nanti kita juga harus berpikir dampaknya juga. Itu apa saja Pak yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Saat penanganan kasus saya tidak melakukan sendiri, tapi tetap saya butuh bantuan dari pihak-pihak yang lain yang berkaitan. Dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika itu ya, tantangannya apa saja Pak? Pada saat memutuskan gitu Bu, dan harus kita pertimbangkan dampak apa yang dari kita putuskan. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan dilema etika? Misalnya ada itu prosedur atau bentuknya itu seperti apa? Penanganan kasus ya kita insidental Bu. Kalau Bapak Ibu guru ya bisa langsung ke saya gitu. Tapi kalau siswa kan mungkin bisa melalui Bapak Ibu wali kelas ataupun guru BK ataupun guru mapel. Orang lain atau pihak ketiga, atau faktor-faktor apa saja sih yang membantu Bapak mempermudah menyelesaikan kasus ini? Ada orang ketiga yang berada di sini adalah atasan saya, yaitu Pak Kasih, Pak Acabdin. Itu pihak ketiga yang mendukung atau membantu saya dalam menyelesaikan masalah, misalkan berkaitan dengan ketenagaan, masalah yang di sekolah berkaitan dengan siswa, ya berarti saya di sini membutuhkan ya berarti ada wakil kesiswaan sama guru BK dan guru yang bersangkutan dan juga orang tua. Dalam pengambilan keputusan terhadap dilema etika nih Pak, kira-kira pembelajaran apa dari pengalaman yang sudah terjadi yang dapat Bapak petik begitu Pak? Kita jadi belajar bagaimana cara memutuskan suatu masalah dalam untuk mengambil keputusan yang terbaik gitu. Karena keputusan yang kita ambil terbaik itu bisa saja baik bagi kita tapi mungkin tidak baik bagi orang lain. Makanya pada saat pengambilan keputusan memang harus dipikirkan dengan baik, harus mengikuti prosedur. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Sungguh apa yang Bapak sampaikan tadi
menambah wawasan saya, pencerahan Pak untuk mengatasi dilema-dilema etika dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Terima kasih, pamit undur diri Pak. Semoga sukses. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Barno. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin minta waktu Pak Barno sebentar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan kasus-kasus di sekolah Bapak. Selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus, apakah itu termasuk rujukan moral atau termasuk dilema etika? Dalam pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah, terlebih dahulu mengobservasi. Setelah diobservasi, saya harus bisa memilah dilema etika dan mana yang rujukan moral. Baru saya akan mengambil keputusan. Apabila menghadapi kasus di mana kasus itu memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, begitu ya Pak, itu bagaimana cara memutuskannya? Seseringnya saya menghadapi hal-hal semacam itu pasti mengedepankan bahwa pengambilan keputusan yang saya ambil itu lebih mengedepankan kepentingan umum, dalam tanda kutip bahwa kepentingan sekolah. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam pengambilan keputusan itu seperti apa saja? Saya biasanya memang tidak harus langsung semacam kayak anak sekarang bilang ketika ada masalah menjadi heboh viral gitu. Saya lebih cenderung diam, mengamati, mengobservasi arahnya kemana, dan saya mencari akar permasalahan. Ketika mereka sudah yang bersangkutan bertemu, masalah itu selesai. Pengambilan kasus pada dilema etika, hal-hal apa sih yang menurut Bapak itu efektif sekali untuk menuntaskan kasusnya? Biasanya saya, walaupun ya nggak tahu apa ini efektif apa tidak, biasanya saya memakai dua cara. Yang pertama adalah individual, pendekatan personal, ya, baik secara personal maupun kekeluargaan, itu akan lebih, kalau kekeluargaan lebih mencair. Yang kedua itu biasanya saya masuk dalam bentuk-bentuk diskusi kecil bagi yang permasalahan. Kalau enggak ya mungkin kalau memang saya belum menguatkan dalam pengambilan keputusan, masih ragu, saya masukkan dalam ruang rapat guru biar nanti dibahas intern gitu dibahas intern, dibantu oleh guru. Dengan dibantu oleh guru, saya pikir dari pihak ketiga antara saya dengan guru yang lain dan yang bermasalah, nantinya biasanya akan terjadi artinya kesepakatan antara musyawarah mufakat, sehingga solusinya bisa tercapai dan saya bisa lebih mudah untuk mengambil kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan itu, Bapak sebagai decision maker atau pengambil kebijakan itu kira-kira mengalami hal-hal yang menantang itu seperti apa itu Pak? Tantangannya memang yang pertama itu kalau saya dihadapkan pada masalah yang menyangkut tentang sekolah, itu yang pertama. Dilema etika misalnya berhadapan dengan gurunya. Yang lebih ini lagi kalau misalnya sudah berhadapan atau itu yang menyangkut hubungannya masalah dengan peserta didik atau wali murid, itu sangat, ya kalau menurut saya sangat menguras pikiran. Nah, dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu? Kalau memang itu terjadwal, bagaimana bentuk dan prosedurnya? Kalau jadwal, saya pribadi tidak memiliki jadwal, karena biasanya seperti kita tahu masalah itu dalam tanda kutip kasus itu kan munculnya juga tidak diduga, tidak terkira, dan saya harus siap
dengan keadaan waktu kapanpun, ketika mendengar saja juga harus siap, apalagi melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Biasanya saya lebih cenderung kalau mendengar atau melihat permasalahan lebih di calling down dulu, merenung dulu, dipikir dulu, dan meredam suasananya dulu. Ketika ada permasalahan tidak harus serta-merta pada saat itu, beberapa hari setelah itu baru saya melakukan pendekatan. Biar mereda situasinya. Situasi mereda, sama-sama tenang, darah mudanya stabil, baru saya masuk dan saya ambil semacam. Intinya menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Nah, dengan kepala dingin. Nah, ini Pak ya. Dalam penyelesaian kasus-kasus itu kira-kira ada tidak seseorang atau pihak ketiga atau faktor-faktor apa yang membantu dalam penyelesaian kasus-kasus di sekolah Bapak? Di luar sekolah tidak ada, dan hampir karena kalau saya pribadi secara prinsip karena ini urusan sekolah otomatis menjadi konsumsi sekolah. Jadi kalau misalnya ini diselesaikan intern dengan orang-orang yang ada di sekolah. Orang-orang yang ada di sekolah. Bahwa minimal saya cerita ke pihak ketiga ini hanya sebatas cerita, mengetahui ada ini loh, kalau jenengan belum tahu. Tapi untuk mengobservasi, menganalisis dalam artian menimbang-nimbang dan mengambil keputusan, biasanya saya sendiri memutuskan sendiri, tetapi dengan memang harus ada yang sebagai yang bersangkutan. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat dari penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah? Pengambilan keputusan itu semuanya memiliki risiko. Sekecil apapun risikonya terhadap pengambilan keputusan akan saya terima, dan itu adalah bentuk konsekuensi saya. Untuk Sama-sama. Waktunya dan untuk pencerahannya, saya pamit mohon undur diri. Selamat menjalankan aktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.